Kali ini saya akan mewawancarai salah satu masyarakat yang ada di dekat rumah saya. Dengan siapa kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Putri sebagai masyarakat yang akan diwawancarai oleh Nadia. Ya, menurut Anda, apa kelebihan pilkada pada tahun sebelumnya? Yang pertama itu warga itu harus bebas memilih. Yang kedua, tidak ada paksaan. Terus juga hak demokrasi rakyat harus terpenuhi. Dan yang terakhir, wujud dari pesta demokrasi. Nah, menurut Anda lagi nih, perubahan signifikan terjadi pada penerbitan undang-undang keberapa ya? Perubahan signifikan terjadi dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Nah, apakah tujuan kampanye diadakan? agar peserta pilkada dapat menyampaikan visi misi yang sudah pada keluarnya. Nah, pertanyaan keempat nih, apakah sudah sesuai siklus pilkada dengan pelaksanaannya? Menurut saya sudah. Kenapa? Karena dilakukan secara tertutup sehingga dapat dibilang sesuai dengan asas yang ada dalam pilkada. Nah, pertanyaan terakhir nih, apakah pilkada sudah sesuai dengan tujuan masyarakat? Menurut saya belum ya, karena masih banyak calon yang jika sudah terpilih tidak sesuai dengan visi misi saat kampanye. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nazwa. Selamat sore, dengan Nadia di sini bersama dengan Kak Devina. Izin untuk mewawancari Kakak mengenai soal pilkada pada tahun 2024. Menurut Kakak, TPS itu apa sih Kak? Menurut aku, TPS tempat di mana pemilih melaksanakan proses pemungutan suara dalam pilkada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam penyelenggaraan pilkada, di setiap TPS terdapat petugas pengawas TPS dan juga petugas ketertiban TPS pilkada. Harapan apa nih yang Kakak taruh di saat calon pilkada yang Kakak terpilih saat pilkada? Harapan saya sih semoga dapat menjalankan tugasnya sesuai amanah dan juga sesuai dengan apa yang dia telah ungkapkan melalui kampanye. Menurut Kakak, apakah janji-janji yang diucapkan seorang calon dapat dibuktikan? Saya itu hanya calon dan sang Tuhan yang tahu jika sesuatu saat nanti sang terpilih terbukti tidak sesuai dengan janjinya yang ada. Kami sebagai masyarakat hanya bisa diam karena walaupun kita bergerak juga percuma karena tidak akan mendapatkan hasilnya. Jika suatu saat nanti terdapat pilkada yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, apa tanggapan Kakak? Tanggapan aku, kami masyarakat mengajukan demo terkait pilkada yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Pertanyaan terakhir nih Kak, pesan apa yang ingin Kakak sampaikan untuk pasangan calon nanti yang terpilih? Untuk para pasangan calon yang nanti, tolong amanah dan kerja sesuai dengan apa yang Anda telah buat sebelum Anda terpilih. Sekian dari kami. Terima kasih Kak Devi atas waktunya. Selamat sore, dengan Nadia di sini bersama dengan Kawal. Izin mewawancarai ya Kak. Baik Kak, Pertanyaan pertama Kak, apakah sebelum pilkada perlu diadakan kampanye dahulu? mungkin perlu agar peserta pilkada atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Kak. Pertanyaan kedua nih Kak, apa pendapat Kakak nih tentang pilkada? Kalau tentang pilkada, mungkin meliputi hukum pemilu demokratis, menjamin kepastian, kesetaraan warga negara yang tergambar dalam daftar pemilih, kesetaraan atau keterwakilan dalam pemungutan perhitungan suara, atau persaingan bebas dan adil antar peserta pemilu. Apa tujuan diselenggarakannya pilkada di Indonesia menurut Kakak? Kalau menurut saya sih memilih kepala daerah yaitu gubernur dan wakil gubernur atau bupati dan wali kota. Dan memilih wakil daerah seperti DPRD mempermudah pemerintah pusat sebagai bagian dari pelaksanaan otomotif daerah. Mungkin itu saja Kak. Menurut Anda, kegiatan apa saja yang ada pada pilkada nanti? Pembentukan panitia pemilihan kecamatan atau PPK atau panitia pemungutan
suara atau PPS dan kelompok penyelenggaraan pemungutan suara atau KPPS, Kak. Pertanyaan terakhir nih Kak, apa saja asas-asas yang ada pada pilkada? Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ya, terima kasih ya Kawal. Sama. Kembali lagi dengan Nadia. Saya sore ini akan mewawancari dari Kak Rahma. Izin mewawancara ya Kak. Menurut Kak Rahma, apakah pilkada tahun ini sama dengan pilkada pada tahun sebelumnya? Untuk pilkada tahun ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya, dikarenakan mengenai jumlah wilayah yang menyelenggarakan pemilihan. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa koordinasi berjenjang yang dilakukan Bawaslu akan dibuat sebagai antisipasi terhadap penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini. Oke, baik. Pertanyaan kedua nih Kak, menurut Kakak apa yang dimaksud dengan pilkada? Apa yang dimaksud dengan pilkada itu adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau lebih populer disingkat menjadi pilkada. Pilkada adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke. Sebagai masyarakat Kak, bagaimana Kakak perlu menyukseskan penyelenggaraan pilkada nanti? Untuk menyukseskan penyelenggaraan pilkada pada tahun 2024 sendiri tidak terbatas tanggung jawab penyelenggara pemilu semata, tapi juga diperlukan peran semua pihak, baik yang peserta, penyelenggara, pemilih, dan stakeholder. Oleh karenanya, kolaborasi, koordinasi, dan sinergi semakin perlu dilakukan. Selain itu, perlu adanya kontrol dan sosialisasi aktif masyarakat dalam seluruh agenda pemilu 2024. Dan dukungan dari media, pemerintah, agar penyelenggara pemilu yang kompeten dan berintegritas dan peradilan pemilu berintegritas serta pemilu yang berdaulat. Pertanyaan keempat nih Kak, mengapa untuk pilkada serentak 2024 ini penting? Alasannya, pada dasarnya pilkada serentak 2024 adalah menjalankan nilai-nilai demokrasi di daerah. Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin di daerah, baik untuk bupati maupun wakil bupati. Pemilihan ini menjadi kunci bahwa kedaulatan rakyat diperlindungi dan rakyat dapat menentukan masa depan daerahnya. Dengan memilih pemimpin secara demokratis, diharapkan lahir kepala daerah yang kompeten, berintegritas, dan mampu meningkatkan kesejahteraan daerah. Selain itu, pemilihan kepala daerah secara demokratis diharapkan memperkuat akuntabilitas, kemudian fleksibilitas politik di daerah. Pemimpin daerah yang punya bertanggung jawab kepada rakyat akan kinerjanya. Dan terakhir ya Kak, apa kelebihan dari pilkada tahun 2024 ini? Untuk kelebihan dari pilkada tahun ini adalah efisiensi biaya, pemerangan konflik sosial dan politik, peningkatan partisipasi pemilih, efisiensi administrasi, dan memperkuat demokrasi lokal. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Sama. Oke, selamat sore. Sore ini saya ingin untuk mewawancari Kakak ya. Oke, apakah pilkada tahun 2024 ini sudah sesuai dengan apa yang kalian lakukan? Ada yang belum? Sesuai karena masih banyak pemerintah yang tidak peduli soal-soal yang terkait pada rakyat. Contohnya kayak masih banyak di luar sana yang masih melakukan korupsi dan juga tidak ada pemilihan yang ada. Oke, sebagai masyarakat nih Kak yang akan ikut pada pilkada, apa makna sila keempat dalam pilkada menurut Kakak? Menurut kita adalah demokrasi kewakilan. Kewakilan yang tidak ingin dulu tidak akan menjadi suatu pemusyawaratan. Karena tanpa pemusyawaratan tidak akan hadir demokrasi yang sakti tanpa masukan. Kita hanya mendapatkan kepemimpinan yang adil, rakyat yang dipimpin oleh kepala daerah. Menurut Kakak, mengapa pemilu pilkada serentak ini harus relevan dengan nilai Pancasila? Karena Pancasila sebagai prinsip pelaksanaan negara termasuk pada proses pilkada dan bersifat inklusif, pluralistik, musyawarah sepakat, dan persatuan dan sebagainya. Bagaimana pasangan calon-calon memberi contoh kepada rakyat dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila pada pilkada 2024? Mereka yang berkonsentrasi pada pesta demokrasi, terutama saat pilkada, sebaiknya menghindari politik identitas. Hal ini mengingatkan Indonesia sebagai bangsa yang maju. Oke, dan pertanyaan terakhir nih Kak, kenapa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengatakan pilkada menjadi momentum untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila? Karena pada kondisi ini membuat penguatan nilai Pancasila sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak terpecah belah dan tetap bersatu dalam melawan. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Marsya Kirani dari kelas R1A Biologi.
Saya di sini akan menyimpulkan hasil wawancara saya kemarin dari masyarakat yang ada di lingkungan saya. Oke, kemarin masyarakat banyak yang bilang bahwa Pilkada serentak 2024 ini sangatlah penting dikarenakan pengejauhantahan nilai-nilai demokrasi hingga ke daerah. Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin di tingkat daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota. Pemilihan ini menjadi bukti bahwa kedaulatan rakyat dijunjung tinggi dan rakyat dapat menentukan masa depan daerahnya. Dengan memilih pemimpin daerah secara demokratis, diharapkan lahir kepala daerah yang kompeten, berintegritas, dan mampu meningkatkan kesejahteraan daerahnya. Selain itu, pemilihan kepala daerah secara demokratis diharapkan memperkuat akuntabilitas proses rekrutmen politik di daerah. Pemimpin daerah yang dipilih harus bertanggung jawab kepada rakyat atas kinerjanya. Adapun pendapat dari masyarakat tentang pilkada. Pilkada adalah hukum demokratis yang menjamin kepastian kesetaraan warga negara yang tergambar dalam daftar pemilih, kesetaraan keterwakilan dalam pemungutan penghitungan suara, persaingan bebas dan adil antar peserta pilkada. Baik, sebagian warga bilang bahwa sebelum pilkada harus diselenggarakannya kampanye karena itu akan mempengaruhi untuk warga lebih mudah mencari siapa yang berhak untuk menjadi kepala daerah di setiap daerahnya. Menurut masyarakat, Pilkada serentak 2024 ini belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada, dikarenakan masih banyak pemerintah yang tidak akan peduli dengan nilai yang terkandung pada Pancasila. Contohnya, masih banyak di luar sana yang masih melakukan korupsi dan juga tidak ada kepedulian terhadap masyarakat yang lain. Oke, mungkin cukup itu saja kesimpulan dari saya dari berbagai jawaban masyarakat yang saya telah wawancarai. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.